Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Sendot Janinto di channel Caranya DNIKS, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Hari ini ada yang spesial. Saya kedatangan tamu dari namanya Mas Demo. Mas Demo ini dari komunitas Prapanca. Apa ini komunitas Prapanca? Nah, kita tanyakan ke beliau saja ya. Apa itu komunitas Prapanca? Apa kiprahnya? Dan tujuannya mau kemana? Ya, oke. Selamat siang, Mas Demo. Selamat siang, Mas Sento. Komunitas Prapanca apa nih komunitas Prapanca? Saya sering nongkrong di sana di komunitas Prapanca, tapi nggak tahu di komunitas Prapanca apa nih. Monggo, Mas. Kalau guyonannya tuh komunitas Prapanca itu tempat teman-teman makan. Oh, siap. Jadi, ada sate Pak Kromo kalau saya Pak ya, yang ngetop di Jogja ya Pak. Ada sate Pak Kromo, ada bakmi Jogja, ada angkringan, ada gudeg, wah segala macam makanan khas Jogja. Yang menjadi spesialnya bahwa tempat itu punyanya kawan orang Jogja yang pernah di Jogja. Yang jualan juga punya temen yang juga pernah tinggal di Jogja. Yang datang itu juga banyak temen yang pernah juga tinggal di Jogja, baik sekolah maupun stay ya, tinggal di sana. Jadi di sana ini sudah seperti kumpulan teman-teman, makanya kemudian dibentuklah daripada ini kita bikin aja namanya komunitas Prapanca gitu kan ya. Itu untuk membuat identitas diri bahwa kami ini teman-teman yang pernah tinggal di Jogja, tadinya seperti itu. Tapi lama-kelamaan bahwa komunitas Prapanca ini berkembang menjadi members atau orang-orang yang memang suka masakan Jogja, yang sering makan di situ. Nah, itu kita bikin komunitas. Kemudian untuk supaya tidak menjadi bosan, karena kan nongkrong di situ, ngobrol itu juga, ketemunya juga itu aja. Komunitas Prapanca ini yang dimotori oleh Mas Indra ya sebagai ketuanya, yang kebetulan juga menjadi pengelola di sana. Itu berpikiran yuk kita bikin event-event atau acara-acara lah. Tapi bukan sekedar acara-acara yang khusus gitu ya. Jadi setiap hari Rabu, Jumat itu kita bikin musik namanya gencerengan, yaitu teman-teman dari Jogja juga. Gitu. Sederhana aja seperti itu. Jadi kemudian ada juga kita bikin semacam sarasehan dengan pembicaranya tokoh-tokoh nasional. Seperti kemarin yang episode pertama itu ada Mbak Christine Hakim, kemudian ada pengamat politik dari Jakarta Mas Hendrajit, dan juga ada salah satu tokoh dari alumni Gajah Mada Mas Yoyo. Nanti rencana yang kedua nanti kita akan mau hadirkan juga beberapa tokoh nasional. Isunya apa? Isunya yang sedang berkembang. Nah, kebetulan bahwa tahun ini itu udah masuk tahun politik, kita melihat wah ini momentumnya bagus juga nih, karena kan orientasinya manggil orang untuk makan di situ biar laku. Jadi biasanya orang ditunggangi politik, nih politik kita tunggangin gitu loh. Jadi kita undanglah teman-teman organ, kita undang supaya lagi di sana. Nah, terus apa ininya? Poinnya, apa kelebihannya? Ya kita bikin diskusi-diskusi politik. Kenapa kok dukung si A, kenapa kok dukung si B gitu kan ya. Ya akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas juga, organ-organ yang kita berdiskusi lah. Misalnya seperti itu Mas. Ya. Nah, kebetulan kan ini kan di DNIKS nih ya, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Selipin dong sosialnya Mas, ya supaya jangan hanya politik aja, sosial juga. Karena sosial ini penting juga, karena sosial ini lebih apa namanya jangkauannya lebih luas daripada politik. Kalau politik habis pemilu selesai ya kan. Tapi kalau sosial ini kan bergulir terus. Nah, komunitas Prapanca ini gimana kalau ikutan bersosial? Ya, sepakat Mas. Jadi mungkin dengan adanya DNIKS ya, ini menjadi apa namanya spirit buat kita, karena di Prapanca ini juga banyak teman-teman pergerakan yang pasti basicnya adalah sosial, karena orientasi mereka atau orientasi saya sebagai apa ya istilah orang pergerakan ya, itu orientasinya masih pada masyarakat kan. Cuman isu yang kita bangkitkan atau isu yang kita ambil kan pasti berbeda-beda. Nah kalau kami sendiri, karena kan komunitas Prapanca itu kan terdiri dari
banyak background, banyak juga basic intelektualnya. Nah, kalau saya dengan teman-teman yang ada di lingkaran Prapanca itu banyak bicara masalah budaya, sosial dalam kaitannya dengan budaya, sosial dalam kaitannya di lingkungan. Karena menurut saya yang memang harus diselesaikan di konteks sosialnya itu harus berbasis pada budaya gitu loh. Betul. Akhirnya Salah satunya itu. Nah, komunitas Prapanca ini wadah ya, kumpul ya. Tapi secara personal kita akan kembali pada konteks sosial itu sendiri gitu. Contohnya nih, bicara masalah sosial itu pasti bicara masalah kesenjangan. Isu kesenjangan itu kan mulai muncul lagi dengan meningkatnya secara ini ya, secara kuantitatif ya, kok kualitatif saya kurang ini. Itu ada isu-isu mungkin juga karena faktor politik bahwa kemiskinan meningkat. Kan? Tapi by data juga kita harus harus lihat juga apakah itu benar atau tidak, atau hanya itu sebagai isu-isu politik aja. Tapi pada prinsipnya memang ada yang harus dibenahi dalam konteks sosial ini, yaitu bagaimana kita lebih concern atau lebih pada orientasi kepada masyarakat luas, baik dari sisi kebijakan pemerintah, dari regulasinya, kemudian dari teman-teman di pergerakan juga gitu kan ya. Jadi tidak hanya semata-mata sosial kemasyarakatan itu hanya sebagai tameng aja, tapi ada maksud di belakang itu yang justru lebih dicari daripada membangun kepedulian sosial tadi itu, Mas. Ini Mas, kalau saran saya, komunitas Prapanca itu bisa juga ikutan dalam 17 SDGs ya, substansial goals itu. Yang 17 itu sambil kita poin 5 aja ini kan cukup lah. Misalnya kayak tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, itu sampai 17 ini. Ini menarik Mas. Maksudnya kita berperan serta dunia nih. Kalau SDGs kan udah dunia kan. Maksudnya pergerakan itu kita selaraskan dengan sosialnya dunia dan kita turunkan di Indonesia. Jadi kita tidak hanya berpolitik tapi bersosial juga. Nah, sosial juga yang di sini kayaknya kalau SDGs ini udah berfokus ya, berfokus 17 poin. 17 poin. Ya. Mungkin kira-kira apa nih yang bisa dikerjakan nih kira-kira dari 17 poin nih? Ada ini Mas, ini kalau saya melihat di komunitas ini kan potensinya besar ya. Dari teman-teman dengan segala cabang, segala macam background itu kalau dirajut itu sangat besar lah gitu. Mungkin bisa dimulai gitu ya. Menjadi implementasi dari apa yang tadi menjadi 17 itu poin. Untuk kita diskusikan lebih dalam lagi nih di kalangan teman-teman di komunitas. Sehingga nanti dari masing-masing ini akan punya ide atau mereka punya passion ya, passion di bidangnya masing-masing. Ini bisa sinergi gitu. Nah, monggo Mas Entot kapan nanti siap kita lebih intens untuk bicara masalah sosial yang pada poinnya 17 ini di tempat kita. Karena saya pernah sekali ke sana itu, saya lihat juga sana kan termasuk orang-orang hebat lah ya, yang istilahnya anak-anak mahasiswa yang pernah mahasiswa yang pernah mahasiswa S1 S2 dan mereka strukturnya di struktur pemerintahan juga ya kan. Nah, ini tidak, kalau nggak salah Gajah Mada ya, kelompok teman-teman Gajah Mada ya. Kelompok teman-teman Gajah Mada ini yang saya pikir yang udah hebat-hebat. Nah, ini kalau bisa kita selaraskan dengan DNIKS untuk kepentingan yang 17 UIN ini kan ini luar biasa gerakan ini ya. Menjadi sesuatu yang pemerintah mencanangkan juga, kita juga bergerak gitu kan. Jadi sinergi. Daripada kita ngomongin politik capek ya, miliar-miliar, mendingan kita ngomong 17 SDGs ya. Itu. Tapi gini Mas, ini kan tahun politik. Seperti yang tadi saya bilang, jangan sampai politik nunggangin kita. Politiknya yang kita tunggangin. Betul. Monggo. Dan seperti apa yang tadi Mas Entot bilang bahwa di sana banyak lah pejabat dan sebagainya ya. Nah di sini kita memperlihatkan gitu ya, bahwa di Prapanca itu tidak ada membedakan
Jadi mau mereka pejabat tinggi, pejabat negara, bahkan sampai teman-teman yang memang belum apa namanya pada level-level yang masih belum inilah ya, semua sama gitu loh, semua sama. Bahkan kita juga bercandanya juga seperti teman dan sebagainya. Nah ini kan satu, momentumnya politik bisa ditunggangin. Yang kedua, potensi dari teman-teman yang ada di sana bisa digunakan gitu loh. Karena momentumnya mereka sering kumpul. Nah itulah. Nah monggo disosialisasikan. Kita jadi kan bisa ya kita padukan ya kan, sinergikan. Ya. Nah, mereka yang masih duduk di pemerintahan segala macam kan bisa sinergi. Bisa. Karena gini juga Mas, bagi saya itu kan ada semacam ini ya, triangle ya. Triangle itu bicara masalah pemerintah dan kebijakan, masyarakat sebagai pelakunya, kemudian kita sebagai penggerak. Ini harus triangle ini harus bekerja sama. Nah, ini ada momentum di mana tempat itu semuanya kumpul. Jadi kita nggak capek-capek gitu loh. Betul Mas. Nah monggo. Ya siap. Dengan nanti kita sini kan kita bisa bekerjasama ya kita mulai. Karena di DNKS ini banyak sekali Mas, banyak sekali apa namanya di bawah kita tuh ada yayasan-yayasan dan kelompok-kelompok yang ya sosial. Maksudnya ada disabilitas, ada macam-macam lah. Silahkan lihat webnya DNKS itu apa aja di bawah kita. Nah ini kan kita bisa sinergikan. Gerakan ini bisa menjadi suatu bola salju yang luar biasa. Iya betul. Dan dampaknya juga buat masyarakat juga merasakan juga. Yang menarik itu Mas. Jadi membuat sebuah gerakan untuk menjadi bola salju. Jadi bukan hanya kita yang bergerak, tapi kita memicu terjadinya bola salju yang akhirnya akan bermanfaat bagi semakin banyak orang. Ya. Harusnya seperti itu. Gitu. Kalau UGM kok hebat lah ya kan, salah satu universitas yang malah semuanya sama ya. Maksudnya pas kebetulan aja nih kan, kontestannya kebanyakan dari alumni kita. Gitu. Makanya saya waktu sekali ke komunitas Prapanca melihat ini potensi besar. Makanya di sini Mas Demo saya undang salah satu penggagas dari komunitas Prapanca untuk bersinergi masalah kita mengerjakan kegiatan sosial gitu Mas. Berapa lagi Mas yang disampaikan Mas kira-kira apa harapan-harapan yang ke depan ini yang akan... Mas, kebanyakan kalau kita ini kan ya saya orang di lapangan ya, banyak di lapangan. Kebanyakan teman-teman ini berhenti pada wacana. Berhenti pada sebuah konsep. Implementasinya agak sedikit goyang gitu ya. Nah, saya berharap dengan adanya DNKS terus kemudian bisa kita berkolaborasi ini, implementasi dari konsep-konsep yang bagus-bagus itu ya, itu bisa segera terlaksana. Terutama dorongan kita untuk membangun sebuah ada regulasi kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat banyak. Lebih ke situ gitu ya, karena banyak sih teman-teman jaringan nanti yang bisa membantu itu. Biasanya terputusnya di situ, Mas. Jadi program-program pemerintah itu harus fokus juga dan siapa yang menjalankan program itu juga harus jelas. Supaya nggak ada kebocoran. Iya betul. Maksudnya kita menempel kebocoran. Bisa bocor terus ya. Apalagi nih Mas, kira-kira yang disampaikan nih? Ya saya sih rasa itu ya. Jadi kalau bisa sih as soon as segera DNKS dengan Prapanca. Ya, saya nanti ngobrol sama pengurus DNKS yang lain. Kita rumuskan menjadi suatu gerakan. Gerakan yang langsung konkret ke masyarakat dari 17 poin SDGs. Mungkin kita akhiri pembicaraan kita ini. Ya, baik. Terima kasih. Baik Mas Demo, terima kasih. Baik pemirsa sekalian, caranya DNKS kita akhiri sampai di sini saja. Ini sesi yang pertama, mungkin akan kita lanjutkan dengan sesi yang kedua dengan Mas Demo masalah pelaksanaan 17 poin SDGs. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.